Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah TIMGSJ kita di hari yang baru ini, di hari Minggu tanggal 19 September 2021. Gak terasa tahun 2021 udah mau lewat aja. Tapi yang satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita, amin. Jadi kita akan kembali lagi memuliakan menyembah Tuhan hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Mas Dani, Bang Dani. Jadi stay tune. Nanti dia akan sharing firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberi pemahaman baru buat kita semua. Semua yang excited, mari kita satu hati untuk berdoa untuk sebelum memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat hikmat-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang sudah Kau lakukan pada setiap kehidupan kami Tuhan. Sekalipun ada naik dan turun, sedih dan senang, tapi kami percaya Kau selalu bersama dengan kami. Tuhan, hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, malam hari ini, pagi hari ini, kami mau datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin beribadah kepadamu dari manapun kami berada saat ini. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Dan kami merasa Tuhan lebih indah Tuhan berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun cuma satu hari Tuhan, walaupun 1 jam Tuhan, dibandingkan 1000 jam, 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kami mau panjatkan nyanyian ini sebagai doa kami. Nyanyian ini sebagai perwujudan kami Tuhan, bahwa kami benar-benar merasakan itu Tuhan, bahwa satu hari lebih indah Tuhan di tempat-Mu, di hadirat-Mu dibandingkan 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Oh, darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu tebus segala dosa kami. Kau melayakkan kami. Kami datang pada hari ini, kami datang Tuhan, dan Kau membuka tangan-Mu Tuhan. Kau gak akan menutup pintu bagi kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Kau Allah, sama seperti perumpamaan anak yang terhilang, Bapa akan selalu datang menghampiri anaknya, sekalipun anaknya sudah mengalami banyak hal yang salah dilakukan pada bapaknya. Kau seperti Bapa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima segala keagungan. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang mau bangun hubungan hati ke hati kepada setiap kami Tuhan. Kau hanya satu-satunya Allah yang menganggap kami anak-Mu Tuhan, dan Kau Bapa kami. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sebagai Bapa kami, sebagai sahabat kami, sebagai pelindung kami dan penolong kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan oleh-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Bekerja melalui kami, bekerja di dalam kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih lagi kita naikkan, nyanyikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku
tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Halo, selamat datang. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah TYM. Meskipun secara online, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ada sukacita dalam setiap kita menyanyikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan hadir ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun kau berada, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati lewat pujian penyembahan yang sudah kita naikkan. Amin. Saudara-saudara, baik, mari rekan-rekan muda sekalian, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan, sebagai wangi-wangian yang menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak, sebentar saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai, urapi, mampukan untuk memberikan yang terbaik, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami anak-anak muda, dan terlebih bagi kami Tuhan yang mendengarkan. Tuhan urapi, Tuhan berikan telinga yang mau belajar bagi kami semua anak-anak muda, sehingga kami boleh menjadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengambil keputusan dengan benar, karena Tuhan menyertai kami. Mari berkati waktu ini untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang yakin dan percaya katakan amin. Haleluya. Oke, teman-teman, jadi dari semua materi-materi yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saya yakin dan percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Baik secara online, itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah, dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Justru saya ingatkan sekali lagi bahwa ada nilai plusnya, yaitu kita bisa mengulang pelajaran-pelajaran, khotbah-khotbah yang sudah disampaikan di channel ini. Saudara bisa pelajari itu. Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Imanmu semakin bertumbuh, akan ada rema-rema baru yang Tuhan nyatakan dalam dirimu. Sebagai pembukaan teman-teman, banyak orang yang ingin dipakai Tuhan, banyak orang yang ingin ngerti
rencana Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang yang ingin ngerti tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidup itu menjadi penting untuk kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita ngapain di dunia ini? Kita hidup ya akan bergulir begitu saja tanpa ngerti tujuan yang kita capai. Nah, teman-teman, karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada tujuannya, pakaian, kursi, kemudian kacamata, punya tujuan yang pasti. Nah, segala sesuatu di dunia ini dicipta dengan tujuan tertentu, teman-teman. Nah, kalau kita tidak bisa mengerti bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan tertentu, bukan berarti segala sesuatu tersebut tidak punya tujuan. Kitanya aja yang belum mengerti. Oke? Tidak mempengaruhi bahwa kita mudeng atau enggak, kita tahu enggak, kita ngerti atau enggak bahwa segala sesuatu punya tujuan, itu tidak mempengaruhi bahwa tetap segala sesuatu dicipta berdasarkan tujuan. Ada tujuannya. Nah, kalau kita gagal mengerti bahwa segala sesuatu ada tujuannya, nah kemungkinan besar kita akan abuse. Abuse itu menggunakan dengan tidak semestinya. Artinya gini, teman-teman. Abuse itu diambil dari dua kata, abnormal dan use. Memiliki arti dia dipakai dengan tidak semestinya. Itu abuse. Nah, kalau kita tidak mengerti tujuan dari segala sesuatu, pasti kita akan abuse, yaitu menggunakannya dengan tidak semestinya. Nah, kalau kamu percaya, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu ada tujuannya, maka hidup kita pun ada tujuannya, teman-teman. Tapi kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita, sementara kita menghidupinya, kemungkinan besar kita akan abuse. Kita akan menggunakan hidup kita dengan tidak semestinya. Tidak dengan semestinya. Artinya melenceng dari tujuan maksud Tuhan menciptakan kita, teman-teman. Kamu berpikir bahwa mungkin berpikir bebas dengan sembarangan, dengan sembrono menggunakan waktu kesenanganmu, menghabiskan untuk kesenangan maksudnya. Kamu berpikir bahwa bisa seenak-enaknya menggunakan waktu, menjalani hidup ini, dan akhirnya tiba-tiba kamu terjebak dalam aktivitas, kegiatan yang secara tidak sadar membawa kita dalam dosa dan merugikan masa depanmu. Nah, saya senang sekali bahwa UTYM yang saya tahu 2-3 tahun kemarin sudah belajar tentang tujuan hidup dari buku The Purpose Driven Life. Ini ya pengarangnya Rick Warren ya, dari Rick Warren, yaitu hidup yang berdasarkan tujuan, hidup yang punya tujuan. Saya yakin kita semua sudah belajar itu, oke? Buku itu sangat luar biasa, kalau bisa ulangnya lagi. Nah, di sini kita akan belajar tujuan hidup. Tapi teman-teman, ada satu hal yang lebih penting setelah kita mengerti tujuan hidup kita, teman-teman. Yuk kita akan membukanya di dalam Keluaran 3. Oke. Keluaran 3 pasal yang ke-7, Keluaran 3 ayat yang ke-7. Keluaran 3 ayat yang ke-7 berkata demikian, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang-orang Het, orang Amori, orang Feris,
orang Hewi dan orang Yebus. 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, ini menarik di ayat 10, teman-teman. Coba kalau kalian baca ayat 10 ini menarik. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini Tuhan bicara langsung kepada Musa. Di ayat 10 Tuhan memberitahu bahwa Musa punya tujuan. Musa punya tujuan yang harus dia lakukan. Di sini Tuhan memberikan tujuan hidup, memberitahukannya kepada Musa secara jelas. Dia punya tugas yang harus dijalankan. Nah, mengerti tujuan hidup, belum tentu respon kita segera melakukan, teman-teman. Aku yakin kau yang sudah belajar PDL, Purpose Driven Life, terus kemudian ngerti tujuan hidupmu, kita cek ulang apakah kita sudah berjalan sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Nah, hari ini kita belajar sesuatu yang menarik. Kita belajar tentang identitas diri, gambar diri yang benar di hadapan Tuhan. Nah, apa yang menjadi jawab Musa, teman-teman? Di ayat 11 dikatakan seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Sopo aku Tuhan? Aku ini sopo? Who am I? Siapa aku? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa tiba-tiba jadi ciut, jadi kecil hati, tiba-tiba memandang dirinya, aduh, siapa aku Tuhan? Aku ki sopo Tuhan? Ya apa Tuhan? Aku ki sopo? Gitu dalam bahasa Jawa. Tuhan, aku ini siapa? Who am I? Aku ini, dia tiba-tiba jadi kecil, merasa ciut, dan dia, apa yang dilakukan Musa? Dia sedang memberitahu Tuhan yang adalah pencipta, yang memberikan tujuan hidup dalam dirinya. Dia berkata sama penciptanya, Tuhan, aku ini siapa? Aku nggak bisa apa-apa, gitu katanya. Siapakah aku sehingga aku bisa membawa orang Israel keluar dari Mesir? Nah, teman-teman, di ayat ini Musa sedang ngasih tahu pada penciptanya tentang siapa dia. Padahal siapa Tuhan? Tuhan adalah penciptanya, benar kan? Percuma jika kita tahu rencana Tuhan dan kita tahu tujuan hidup kita, tetapi kita tidak punya identitas diri yang benar. Di sini Tuhan memberitahu rencana Tuhan yang besar kepada Musa. Musa akan dipakai untuk melakukan hal yang besar, menjadi nabi yang besar, menjadi orang besar, pemimpin yang hebat, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi itu sungguh sayang sekali, respon Musa tidak bisa menerima itu, teman-teman. Responnya salah. Nah, apa yang menyebabkan respon Musa menjadi salah seperti ini? Dia nggak bisa menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dia merasa kecil, dia merasa rendah diri, dia merasa bukan siapa-siapa, dan dia bilang sama Tuhan, kau salah milih orang Tuhan, harusnya bukan aku, kau salah milih orang. Tapi Tuhan nggak pernah salah, teman-teman. Oke? Nah, ini menarik sekali. Musa seakan mengajari penciptanya, kau salah Tuhan, aku ini bukan seperti yang kau pikirkan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dia nggak pernah salah pilih orang. Dan ketika dia pilih kamu, memilih kita, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita belajar percaya dengan respon yang benar. Nah, kita akan belajar dari Musa. Musa pada awalnya dia responnya salah. Apa yang menyebabkan dia punya respon yang salah, teman-teman? Nah, dia tidak punya identitas yang benar tentang dirinya. Identitas diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Nah, Musa tidak bisa
memakai cara pandang Tuhan tentang dirinya. Dia memakai cara pandang dirinya sendiri tentang dirinya, dan dia tidak bisa mengambil tanggung jawab, menerima tujuan yang Tuhan berikan kepada dirinya pada saat itu. Nah, maka dari itu identitas kita, identitas diri kita adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu cenderung melihat kelemahan-kelemahanmu atau kelebihan-kelebihanmu dalam dirimu? Nah, kita pernah bahas tentang insecure, teman-teman. Salah satu alasan orang insecure itu adalah gambar diri dan identitasnya yang nggak benar. Maka dari itu, hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita memiliki identitas diri yang benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, mindset kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Nah, saya akan sharing sebentar bahwa selama seminggu ini saya diminta salah satu developer untuk memberi training, teman-teman, kepada marketing yang baru. Untuk jualan apa? Jualan properti. Nah, bukan hal yang mudah untuk mengajar orang untuk bisa menjual properti dalam waktu yang singkat, teman-teman. Butuh waktu yang lama sebenarnya untuk mengajar orang bisa berjualan properti. Nah, di gereja kita sendiri ada beberapa teman kita, kakak-kakak kita yang bergerak di bidang properti, dan kami sering ketemu di luar. Ada beberapa teman yang mungkin teman-teman juga tahu mereka bergerak di bidang properti. Nah, itu pun mereka sudah jalan 5 sampai sekitar 8 tahun lah. Nah, tapi saat ini saya dihadapkan dengan orang-orang baru di bidang properti. Orang yang masih fresh graduate, ada yang dari dunia kesehatan, ada yang dari perhotelan. Mereka benar-benar orang yang baru masuk di dunia properti. Dan mereka harus menjual produk dengan harga 300, paling kecil 300 sampai 1 M. Nah, teman-teman, orang baru disuruh jual 300 juta sampai 1 M dengan barang yang belum ada, karena barangnya propertinya belum dibangun, teman-teman. Dan juga mereka harus menjual konsep, desain dan konsep, dan juga bersenjatakan senjatanya cuma brosur digital dan desain-desain yang ada. Ada juga brosur-brosur secara fisik, teman-teman. Nah, lagi ditambah mereka harus berhadapan langsung dengan marketing senior sebagai kompetitor mereka. Nah, ini adalah hal yang berat sekali. Nah, bagaimana mengajar mereka, teman-teman? Nah, sebelum masuk ke dalam strategi marketing untuk jualan properti, hal pertama saya biasanya akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Hal pertama yang saya bahas dengan anak-anak baru ini adalah masalah identitas diri. Ya, tentunya saya tidak akan membaca Alkitab di hadapan mereka karena sebagian besar mereka Muslim. Ya, Muslim semua, bukan sebagian besar ya, hampir semua Muslim. Tapi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan minimal bisa mereka terima dan masuk dalam diri mereka. Nah, salah satunya adalah merubah mindset mereka, cara berpikir mereka, mindset pemenang. Cerita tentang Daud dan Goliat saya ceritakan dengan versi yang berbeda. Nah, mindset seperti itu yang perlu dirubah karena kita ingin meng-create pemenang. Nah, teman-teman, hal yang menarik ketika suatu hari saya memberikan lembar kosong kepada mereka dan saya suruh mereka untuk menulis 5 kebaikan atau kelebihan dan 5 kekurangan atau kelemahan dalam diri mereka. Nah, sebagai catatan bisa lebih dari 5. Nah, apa yang terjadi? Coba kamu di tempatmu, coba ambil pena dan kertas, coba tulis 5 kebaikan atau kelebihanmu
dan juga 5 kekurangan dan 5 kelemahan. Coba tulis sebentar teman-teman, berhenti sebentar dan ambil pena, tulis. Saya akan berikan waktu sebentar aja. Oke, saya tunggulah. Come on. Saya mengajak semua aktif. Oke, saya akan tunggu. Oke, tulis 5 kebaikan atau kelebihan dan 5 kekurangan atau kelemahan yang ada pada dirimu. Sudah? Oke, karena waktu saya terbatas, nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi. Nah, hal yang menarik teman-teman, ada yang bingung. Nah, saya yakin ada di antara kamu yang bingung menuliskannya. Bingung menuliskan kebaikan atau kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, mungkin kamu mengalaminya. Tapi juga ada yang bingung menuliskan kekurangan kelemahan mereka. Nah, benar? Ya, mungkin kamu salah satunya. Tetapi ada yang bisa menuliskan lebih dari 5 kelemahan mereka. Nah, kamu termasuk yang mana? Nah, dari situ saya tahu teman-teman ketika dibacakan kelemahan, kekurangan, nah, untuk cara lebih ngerti memantau tim kita seperti apa, itu salah satunya. Dari situ saya bisa tahu, oh ada anak yang insecure dalam banyak hal, ada anak yang tidak pede, tapi ada juga yang overconfident. Nah, ini juga bahaya juga teman-teman, harus balance. Nah, yang menarik, mereka butuh waktu tambahan untuk menjawab semua pertanyaan itu dari waktu yang saya tentukan. Ada yang bilang, belum pernah ditanya hal seperti ini. Ini seperti refleksi diri, Pak. Jadi mereka berconversation, berbicara, ngobrol dengan diri sendiri. Nah, ibarat di dalam cermin, siapa yang kamu lihat di dalam cermin, teman-teman? Ya, tentu diri sendiri. Tapi ketika di cermin kamu melihat orang yang seperti apa? Apakah orang yang punya masa depan? Atau jangan-jangan orang yang tidak berpengharapan? Apakah kamu melihat orang yang sukses atau orang yang gagal? Bisakah kamu melihat orang sebagai pemain musik yang hebat yang dipakai Tuhan, atau pebisnis yang sukses, atau justru kamu melihat orang yang kalah, orang yang gak percaya diri, orang yang gak confident, insecure? Nah, apa yang kamu lihat di dalam dirimu ketika kamu berhadapan dengan kaca? Nah, teman-teman, kalau cara pandangmu salah tentang dirimu, kalau cara pandang kita salah terhadap diri kita, dan kamu belum menentukan identitasmu yang benar di dalam Tuhan, nah, kamu dikasih tahu rencana Tuhan yang hebat sekalipun, kamu dikasih tujuan yang hebat sekalipun di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan ngomong sendiri, nyampaikan sendiri ke kamu, aku yakin dan percaya respon kita akan sama seperti Musa. Musa ketika dia dalam kondisi yang rendah diri, yang insecure, yang dia nggak pede, yang dia salah cara pandangnya tentang dirinya, karena dia mempercayai apa yang dia percaya. Harusnya kita belajar percaya apa yang Tuhan lihat tentang diri kita. Nah, maka dari itu penting banget untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, karena tanpa identitas yang benar kamu akan salah merespon. Nah, kalau kamu salah merespon, kamu akan salah mengambil keputusan. Dan sebagian besar orang gagal dalam usaha, bisnis, atau apapun itu dalam berkarir, itu karena tidak mengambil keputusan dengan benar, teman-teman. Hal ini, identitas diri sangat penting karena itu hal yang sangat mendasar.
Dan semua orang bergumul dengan masalah ini, termasuk saya dan semua orang yang dari bayi hingga dewasa bertahun-tahun bergumul di area ini. Siapapun kita pernah bergumul dengan yang namanya identitas ini. Tapi masalahnya ada orang yang sampai tua belum selesai juga pergumulannya. Mereka belum menemukan jati dirinya, sehingga mereka belum pernah merasakan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Oke, dari identitas diri inilah kita akan menemukan yang namanya harga diri. Harga diri adalah nilai yang kita letakkan dalam diri kita. Dan nilai itu penting karena nilai menentukan tindakan-tindakan kita. Oke, teman-teman, saya masih akan memberikan contoh di dunia properti. Kita sama-sama tahu bahwa properti itu berkaitan dengan rumah, apartemen, tempat tinggal. Tapi properti, kita ngomong rumah ya. Rumah, orang beda cara nilainya, cara pandangnya berbeda-beda, teman-teman. Nah, apa alasan orang membeli rumah? Nah, jawabannya pasti untuk tempat tinggal. Benar sekali. Nah, itu tepat sekali untuk kelas pendapatan menengah ke bawah, teman-teman. Jawabannya benar. Karena kebutuhan utamanya adalah tempat tinggal. Tapi bagi kelas menengah ke atas, bukan lagi tentang tempat tinggal. Kemungkinan mereka sudah punya rumah, pengen upgrade gitu. Nah, kebanyakan mereka membeli rumah ini berdasarkan survei ya, teman-teman. Berdasarkan lingkungannya. Mereka memperhatikan lingkungannya. Oh, saya kenal Pak ini. Oh ini ya, dia seorang ini ya. Oh, ada dokter ini ya, aku kenal dia. Dia membeli lingkungannya, membeli karena lingkungan. Dia melihat lingkungan sebagai faktor yang bisa menentukan untuk dia membeli. Meskipun nggak cuma satu faktor aja, teman-teman, banyak faktor. Tapi kebanyakan menurut survei berdasarkan lingkungan. Nah, bagaimana dengan itu tadi menengah ke atas ya, teman. Bagaimana dengan kelas atas, high class? Bagaimana cara mereka membeli rumah? Nah, mereka tidak bisa diprediksi, teman. Karena faktor-faktor penentunya bisa banyak hal. Bisa investasi, prestis, kemudian tapi yang pasti ada diferensiasi dari properti yang dia beli. Bisa jadi itu keunikan kecil yang ditawarkan, bukan melulu masalah harga, teman-teman, tapi ada poin-poin, ada nilai-nilai yang ditambahkan di situ, teman-teman, yang membuat orang yang berduit bisa membeli properti. Jadi beda karakternya membeli properti dengan yang kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, beda, teman-teman. Nah, contoh lain nih, saya yakin kamu pernah ke Matahari. Nah, saya pun juga pernah, teman-teman. Ketika saya ke Matahari di Mega Mall itu sebelum pandemi. Nah, hari itu diskonan besar-besaran, teman-teman. Nah, ketika diskonan besar-besaran, sale 80%, contoh lah ya, contoh saya lupa. Nah, di situ pasti dikasih tempat yang besar dan barang-barang ada di situ. Awalnya rapi, teman-teman. Awalnya ditata dengan rapi, tetapi ketika orang-orang datang, mereka mengambil dan memperlakukan barang yang dijual ini sembarangan, karena berantakan. Kenapa, teman-teman? Karena murah, harganya murah. Oke, sih, nilai itu menentukan sikap seseorang memperlakukannya. Kemudian beda dengan barang-barang yang ada di pajangan, teman-teman. Apalagi ada yang masih ada di tirai, ada ditempatkan khusus, itu pasti mahal, teman-teman. Karena apa? Karena nilainya berbeda, teman-teman. Sama juga dengan hidup kita, harga diri kita adalah nilai yang kita letakkan dalam kehidupan kita, menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh dalam hidup kita. Berbicara masalah nilai, teman-teman, nilai diri kita
tidak ditentukan dari apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, tapi nilai diri kita ditentukan dari respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidupmu yang menentukan besar kecil kita adalah respon kita yang benar ketika kita menerima panggilan Tuhan, menemukan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti Musa, ketika dia memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan, dia akan menjadi sesuai dengan yang Tuhan mau, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, teman-teman, aku yakin dan percaya ketika respon kita benar terhadap firman Tuhan, ketika identitas kita benar di hadapan Tuhan dalam merespon kebenaran firman Tuhan, ngerti tujuan penciptaan kita, ngerti tujuan hidup kita, teman-teman, itu rahasia terbesar dari semua kehidupan. Kau ngerti tujuan hidupmu dan kau merespon dengan benar, itu adalah satu poin yang luar biasa di dalam hidupmu, karena kau tidak akan pernah merasa putus harap, merasa sendirian, merasa dikecewakan, karena kau sudah berjalan di track yang benar dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu. Nah, ini rahasia besar kehidupan, teman-teman. Ngerti tujuan hidup dan meresponinya dengan identitas yang benar, respon yang benar. Nah, kenapa teman-teman? Kenapa hidup kita tidak ditentukan lagi dari barang-barang yang kita punya, barang branded yang kita miliki? Kenapa kita nilai diri kita tidak ditentukan dari seberapa besar, seberapa mewah rumah kita atau benda-benda apapun itu yang kita miliki? Karena teman-teman, nilai diri kita ditentukan dari ini saya yakin saudara semua tahu, kamu semua tahu, dari pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan seperti ini. Ini ayat yang famous, artinya terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yang dia miliki, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kabar baiknya, Tuhan ada dalam agenda memulihkan identitas kita. Kamu yang berdosa saat ini gak perlu takut. Firman Tuhan bukan hajaran, firman Tuhan bukan musuh bagi kita, tapi firman Tuhan adalah pelindung. Firman Tuhan adalah janji yang memerdekakan. Teman-teman yang berdosa hari ini, entah apapun yang kamu lakukan, entah perbuatan apapun, pikiran, perbuatan, tingkah laku, bahkan dalam hatimu kamu berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin orang nggak tahu, mungkin orang nggak melihat kamu berdosa, tapi Tuhan tahu. Hari ini Tuhan ada dalam agenda itu, Tuhan. Nah, Tuhan ada dalam agenda memulihkan identitas kita. Mari segera datang pada Tuhan. 1 Yohanes berkata bahwa barang siapa kita mengakui dosa kita, ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dari itu, teman-teman, bagian kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena darah Yesus sudah tercurah bagi kita. Darah Yesus memerdekakan kita, dan nilai diri kita senilai seharga dengan darah Yesus. Kita sering ngomong tentang kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Teman-teman, kita sering mendengar kata itu. Tapi sadarkah kita bahwa itu berhubungan dengan nilai diri kita? Tuhan ingin nilai diri kita naik, supaya kita bisa ngobrol dengan Tuhan, selevel dengan Tuhan, dalam arti kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan, dan Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Teman-teman, ini adalah kerinduan Tuhan, bahwa Dia ingin ketika identitas kita pulih, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, memulihkan gambar diri kita, memulihkan identitas kita, untuk Tuhan bisa berkomunikasi, bergaul dengan kita.
memiliki persekutuan yang intim, yang pribadi dengan masing-masing kami. Nah, hari ini ketika kita tahu bahwa Tuhan ada dalam agenda memulihkan identitas kita, kita juga tahu si iblis ini dia juga ada dalam agenda lawan baliknya memulihkan. Dia akan menghancurkan identitas kita. Iblis ada dalam agenda untuk menghancurkan identitas kita, karena dia ngerti bahwa kalau seorang nggak ngerti identitasnya, bahwa dia berharga di hadapan Tuhan, bahwa orang dikasihi Tuhan, bahwa ada penebusan karya kasih Kristus di kayu salib yang menebus hidupnya, orang ini akan terpuruk dan semakin terpuruk. Karena apa, teman-teman? Iblis itu mendakwa, dia pendakwa. Dia akan selalu mendakwa. Kamu berdosa. Apa yang kamu lakukan kemarin? Nah, aku tahu loh, kamu berdosa. Iblis akan mendakwa. Karena emang demikian dikatakan di firman Tuhan bahwa iblis dia adalah pendakwa. Dia akan mendakwa. Dan seorang pendakwa dia punya barang bukti, teman-teman. Dia punya file-file barang bukti untuk mendakwa kita. Nah, makanya dari itu setiap kita yang berdosa, dosa itu akan mendistorsi kasih Tuhan, mendistorsi identitas kita, sehingga kita merasa ragu-ragu datang pada Tuhan kembali, sehingga kita ragu-ragu untuk menikmati kasih Tuhan. Teman-teman ingat cerita tentang anak yang hilang? Nah, ini berkaitan dengan identitas. Cerita yang sangat pas untuk menggambarkan identitas dirinya. Nah, maka dari itu anak yang hilang, saya bisa gambarkan bahwa dia didakwa oleh iblis. Jadi gambar dirinya benar-benar hancur. Ketika dia sudah melarat, ketika dia sudah hancur-hancuran, akhirnya mau makan ampas babi pun tidak diperbolehkan. Dan akhirnya dia ingat, di rumahku para pembantu ayahku, mereka bisa makan dan bahagia. Nah, teman-teman, dia pulang ke rumah bapaknya. Nah, apa yang terjadi? Dia hanya ingin bekerja pada ayah. Dia hanya ingin makan, teman-teman. Dia ingin membantu ayahnya aja. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Nah, dari jauh ayahnya melihat. Dan langsung dipeluk, teman-teman. Langsung dipeluk dan kemudian diberikan cincin, kemudian dikasih baju yang bagus, dan kemudian dikasih perayaan. Anak ini merasa nggak layak, identitas dirinya begitu hancur. Iblis sudah menghancurkan, iblis sudah mendakwa habis-habisan. Mungkin kita pernah ada dalam kondisi seperti itu. Mungkin hari ini kamu juga mungkin ada dalam kondisi seperti itu. Iblis sudah mendakwa kita begitu luar biasa. Tapi ingat apa yang Tuhan lakukan. Di kayu salib dia membayar dosa kita, memulihkan semua dosa dan pelanggaran kita, dan ada pengampunan kasih di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Mari datang pada Tuhan dan minta ampun di hadapannya. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Seperti Bapa itu memeluk anaknya, kemudian memberikan cincin sebagai lambang bahwa dia anaknya. Dia tetap diaku anaknya. Dan dia diberi pakaian bagus, jubah bagus, dan akhirnya masuk dalam perayaan. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya nggak akan perpanjang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi yang jelas penting untuk kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan tentang identitas. Tuhan ada dalam agenda memulihkan identitas kita. Tuhan ada dalam agenda, dalam pergerakan bahwa kau berharga di hadapan Tuhan, engkau mulia, dan Tuhan ingin memakai hidupmu. Ada tujuan yang besar di dalam dirimu yang ingin dipakai Tuhan. Tapi identitasmu harus benar, responmu harus benar. Kau harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus waspada bahwa iblis selalu mendakwa kita. Iblis selalu berusaha menjatuhkan kita, menyeret kita dalam dosa, sehingga kita bisa menjauh dari kasih karunia Allah. Maka dari itu Tuhan, teman-teman, kita berdoa, kita mengucap syukur buat pengorbanan Yesus di kayu salib,
yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan nilai dirimu tidak terletak dari barang-barang yang kamu pakai, barang-barang yang kamu miliki. Nilai dirimu ditentukan dari darah Yesus yang sudah tercurah dalam hidupmu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebenaran yang kami bisa dapatkan pada hari ini. Meskipun sederhana Tuhan, mari biarlah Tuhan memberikan hikmat pada kami untuk kami boleh mengerti bahwa kami sangat berharga di hadapan Tuhan, bahwa kami dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk kami, menebus segala pelanggaran dan dosa kami. Itu adalah landasan, itu adalah landasan di mana kami boleh menaruh iman percaya kami bahwa kami dilayakkan, disucikan untuk kami boleh datang pada Tuhan. Dan kami percaya bahwa nilai diri kami semahal darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, yang menebus dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, jagai kami dari para pendakwa iblis yang berusaha menjatuhkan kami. Tuhan, beri hikmat pengertian pada kami di masa muda kami bisa menjaga kekudusan kami. Tuhan, dan bagi kami yang saat ini Tuhan kami jatuh dalam dosa, baik itu dalam pikiran, perbuatan, perkataan, tingkah laku kami. Bahkan mungkin kami yang melakukan dosa secara seksual dalam masa muda kami. Tuhan, mari Tuhan ampuni kami. Kami berdoa bila kuasa darah-Mu menyucikan, mengkuduskan, melayakkan kami. Mungkin kami hari-hari ini yang saya terbeban untuk berdoa bagi teman-teman yang melakukan masturbasi ataupun dosa secara seksual dalam pikiran, dalam hati, dalam tingkah laku. Tuhan, mari Tuhan berikan anugerah pengampunan bagi kami Tuhan, karena kami tahu iblis berusaha menarik kami untuk jauh daripada Tuhan, tapi kami percaya bahwa anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan pada kami memulihkan setiap kami, mengkuduskan, menyucikan kami, dan Roh Kudus, Roh penolong yang hidup dalam diri kami, Engkau yang berkuasa atas kami. Tolong kami Tuhan dalam masa-masa ini untuk kami boleh berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Mari teman-teman, kita akan menerima berkat. Mari dimanapun kau berada, masing-masing kita angkat tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sejahtera. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, berkati setiap kami dalam anugerah dan cinta kasih-Mu, dalam studi kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami. Tuhan, berikan teman-teman yang terbaik bagi kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa mendukung setiap potensi kami bisa maksimal dan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kali ini. Semoga kalian terberkati dengan ibadah kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.